Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini saya akan membagikan tentang mengikis rasa egois yang terdapat dalam Matius 7 ayat 12. Mari kita baca bersama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di jalan raya sering kita lihat ada bis besar yang di belakangnya ada tulisan sesama bis kota dilarang saling mendahului. Ada hal yang menarik dari tulisan tersebut yang mengandung pesan bahwa manusia tidak boleh egois dan mau menang sendiri, tetapi justru perlu menghormati dan mengutamakan orang lain. Jauh sebelum tulisan di belakang bis ini muncul, telah ada Injil yang lebih dahulu memuat pesan serupa, di mana kasih kepada orang lain perlu ditegakkan dan dilakukan. Bagaimana manusia harus mengikis sisi egoisnya? Karena manusia cenderung mendahulukan dirinya dan menuntut untuk mendapatkan kebaikan. Itu salah satu bentuk rasa egois. Dalam renungan kali ini yang diambil dari Matius 7 ayat 12, saya ingin mengajak saudara sekalian mau mengerti bahwa hidup ini bukan tentang diri kita saja, dan kita tidak boleh egois sebagai pengikut Kristus. Untuk menjadi seperti Kristus, kita harus melakukan hal-hal yang Yesus lakukan. Bukan sekedar hanya mau memikirkan kebutuhan kita dan apa maunya kita, tanpa memikirkan orang di sekitar kita. Matius 7 ayat 12 disebut-sebut oleh para sarjana Alkitab sebagai aturan emas, sebab di dalamnya memberikan aturan unik untuk kita, sebagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain. Matius 7 ayat 12 ini juga dianggap sejajar dengan perintah agung Yesus. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang Nats ini mau ajarkan kepada kita tentang mengikis rasa egois? Yang pertama, mengikis rasa egois dipraktekkan dengan melakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita. Dalam ayat 12a, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ada beberapa ajaran di luar kekristenan yang mirip mengajarkan hal ini. Misalnya, apa yang kamu benci, jangan kamu lakukan kepada orang lain. Ajaran lainnya mengatakan, jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kita lakukan kepada diri sendiri. Dua ajaran tadi memang mengajarkan hal baik, tetapi pendekatannya diganti dengan menggunakan kata jangan. Sedangkan Yesus memakai pendekatan positif dengan berkata, perbuatlah atau lakukanlah. Seakan Yesus berkata apa yang baik dan menyenangkan untuk diri kita sendiri, lakukan itu juga untuk orang lain. Hal apa saja yang kita lakukan, Nats mengatakan, segala sesuatu. Tentu hal ini positif dan membangun. Melalui ayat ini, mari kita melakukan terlebih dahulu apa yang kita kehendaki orang lain perbuat atas kita, sebagaimana kita mengasihi Dia, karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Penerapan Matius 7 ayat 12 ini sangat luas. Jika ingin dihormati, hormati orang lain terlebih dahulu. Jika ingin diapresiasi, apresiasilah orang lain terlebih dahulu. Jika ingin beroleh kemurahan, berkemurahanlah terlebih dahulu. Jika ingin punya teman yang baik, jadilah teman yang baik bagi orang lain. Jadi jangan menuntut orang lain untuk melakukan hal ini dan hal itu kepada kita, sementara kita tidak melakukan apapun kepada mereka. Perintah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dilakukan dengan melakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan untuk kita, Bapak Ibu. Yang kedua, mengikis rasa egois adalah bentuk kita mentaati firman Tuhan. Dalam ayat 12b dikatakan, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada yang menarik bagi saya bahwa melakukan apa yang kita ingin lakukan untuk kita merupakan ringkasan kitab suci. Istilah hukum Taurat dan kitab para nabi dalam perjanjian lama menunjukkan Alkitab itu sendiri. Sebab pada zaman Yesus baru hidup ada perjanjian lama.
Ternyata perintah yang sedemikian banyak di dalam perjanjian lama intisarinya sangat sederhana, yakni mengasihi orang lain dengan cara apa yang kita ingin orang lain lakukan terhadap kita. Bila hal sederhana ini tidak bisa kita lakukan, bagaimana mungkin kita mengklaim kita mentaati isi Alkitab? Jadi, mari kita mulai dari hal sederhana, yaitu kikis rasa egois, kasihilah orang lain, lakukan apa yang ingin orang lakukan kepada kita. Hati-hati supaya kita tidak sombong rohani, merasa sudah dekat dengan Tuhan, merasa sudah mentaati Alkitab, tetapi belum bisa mengasihi orang lain. Ibadah dan penyembahan kita hanya akan menjadi bahan celaan jika pada saat yang sama kita masih menjadi manusia yang egois. Mari kita belajar bersama dari firman yang singkat ini Bapak Ibu. Untuk mengikis rasa egois, kasihi orang lain, lakukan apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.